Bahkan orang yang paling pintar pun membuat kesalahan vital soal keamanan rumah. Seperti menggunakan kunci kombinasi. Itu berarti orang bodoh sepertiku berada dalam masalah besar. Apapun itu, tidak dapat disangkal bahwa kunci kombinasi memang nyaman. Kamu nggak perlu khawatir kehilangan kunci atau apapun. Tapi, salah satu masalah terbesar yang dimiliki kunci kombinasi adalah kunci ini dapat dibobol melalui coba-coba. Kamu nggak perlu menjadi Danny Ocean untuk melakukannya. Cobalah beberapa kali dan kamu akan bisa membuka kuncinya. Jadi, kenyamanan ada harga yang harus dibayar untuk keamanan. Ini semua karena mekanisme cara kerja kunci ini. Di dalam kunci kombinasi, terdapat beberapa cakram yang berputar. Masing-masing disejajarkan dengan nomor pada dial. Saat kamu memasukkan kombinasi yang benar, komponen internal ini akan sejajar dengan sempurna, menciptakan jalur yang jelas yang memungkinkan kunci terbuka. Namun demikian, kesederhanaan ini juga merupakan kelemahannya. Ketergantungan pada kode numerik yang tetap berarti bahwa siapapun yang memiliki waktu dan kesabaran dapat mencoba pendekatan serangan brutal secara metodis mencoba kombinasi yang berbeda sampai mereka menemukan kombinasi yang benar. Itulah mengapa kunci kombinasi menawarkan tantangan yang lebih mudah diprediksi dan oleh karena itu dapat dieksploitasi oleh penyusup potensial. Selain itu, ada keterbatasan praktis lainnya. Beberapa kunci kombinasi mungkin tidak tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem seperti hujan, salju, atau suhu beku yang dapat memengaruhi kinerja dan keandalannya. Selain itu, memasukkan kombinasi bisa jadi lebih lambat daripada menggunakan anak kunci, sehingga berpotensi merepotkan atau bermasalah dalam keadaan darurat atau situasi yang membutuhkan akses yang cepat. Dengan demikian, aku sama sekali nggak menyarankan kamu untuk menaruh kepercayaan pada jenis kunci lainnya. Semua memiliki kelemahannya masing-masing. Selanjutnya, yuk bahas kunci dengan anak kunci. Sekilas dengan kunci fisik yang unik dan mekanisme internal yang rumit, kunci ini tampaknya menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Tentu saja, desainnya yang rumit dengan pin yang harus sejajar sempurna dengan potongan anak kunci, tampaknya memberikan perlindungan yang kokoh terhadap penyusup. Tapi kenyataannya, kunci dengan anak kunci dapat rentan terhadap berbagai metode bypass, termasuk mencongkel kunci, sebuah keterampilan yang dapat dengan mudah dikuasai oleh penyusup. Selain itu, kunci ini membuka jalan untuk kesalahan dalam kesalahan. Kalau kita bicara tentang inception keamanan ya, praktik umum menyembunyikan kunci cadangan di sekitar rumah seperti di bawah keset atau batu secara signifikan melemahkan keamanan yang ditawarkan oleh kunci dengan anak kunci. Ada juga risiko kunci diduplikasi tanpa sepengetahuan pemiliknya dan bahkan jika kamu berhati-hati untuk tidak meninggalkan kunci dimanapun atau memberikannya kepada siapapun, ada juga kemungkinan penyusup akan mencoba merusak kunci. Jika pencuri memiliki otot yang kuat dan tahu bahwa kamu tidak akan berada di rumah untuk sementara waktu, maka ucapkan selamat tinggal pada barang-barang berhargamu. Sekarang, bagaimana dengan brankas kunci? Kamu tahu kan yang biasa digunakan orang untuk apartemen sewaan? Perangkat ini biasanya dipasang di dinding atau permukaan lain yang aman dan hanya dapat diakses dengan memasukkan kode yang benar. Alat ini menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan kuncimu, menghilangkan permainan petak umpet yang berisiko dengan menyimpan kunci cadangan di bawah pot bunga. Kedengarannya seperti rencana yang solid ya. Nah, sebelum kamu menghela napas lega, penting untuk mengingat mantra kita. Tidak ada kunci yang tidak bisa ditembus. Inilah kata yang ingin kukatakan, bagaimanapun brankas kunci tidak hanya rentan terhadap serangan brutal, tetapi juga memiliki risiko yang sama dengan kunci kombinasi. Selain itu, visibilitas brankas kunci terkadang dapat menjadi petunjuk bagi pencuri bahwa kamu sadar akan keamanan yang berpotensi membuat rumahmu menjadi target yang lebih menggoda. Ini sedikit paradoks kan? Tetapi bagian terburuknya adalah bahkan selembar kertas saja sudah cukup untuk membukanya. Brankas kunci biasanya terdiri dari beberapa roda yang berputar di dalam kunci. Setiap roda memiliki lekukan kecil yang dikenal sebagai gerbang. Ketika kamu memasukkan kombinasi, kamu sebenarnya sedang memutar roda-roda ini. Kombinasi yang benar akan menyelaraskan semua gerbang dalam satu garis lurus. Setelah sejajar, batang atau tuas di dalam kunci yang disebut pagar jatuh ke gerbang yang sejajar ini dan kunci dapat dibuka.
Penyusup mungkin dapat mengetahui konfigurasi pada brankas kunci dengan menggunakan selembar kertas tipis. Proses selanjutnya melibatkan beberapa keterampilan matematika serta keberuntungan. Tetapi karena semua ini akan memakan waktu yang cukup lama, kemungkinan seseorang akan dapat menemukan mereka sebelum mereka berhasil. Jadi adakah kunci yang dapat kita percayai sepenuhnya untuk mencegah orang jahat? Masuki era kunci pintu digital. Solusi yang tampak futuristik ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pengenalan sidik jari, keypad dengan kode PIN yang unik, dan bahkan akses jarak jauh melalui ponsel cerdasmu. Tapi tunggu dulu sebelum kamu pergi ke toko-toko elektronik untuk mendapatkannya. Sangat penting untuk mengetahui bahwa meskipun kunci digital dapat menawarkan fitur keamanan yang lebih baik seperti peringatan kerusakan dan kemampuan untuk mengubah kode dengan sesuka hati, kunci digital bukannya tidak memiliki kerentanan. Misalnya, kunci elektronik dapat rentan terhadap gangguan teknis, peretasan, atau kegagalan baterai. Jenis kunci berteknologi baru lainnya adalah kunci biometrik. Kedengarannya seperti film mata-mata ya, tapi sebenarnya cukup berguna. Alih-alih menggunakan kunci atau kode, kunci ini menggunakan bagian tubuhmu seperti sidik jari, wajah, atau bahkan mata untuk membuka kunci pintu. Dengan cara ini mereka memberikan perlindungan terhadap pencurian kunci, kehilangan kode, membongkar, melelehkan, mengebor, dan meretas. Selain itu, beberapa brankas memiliki penundaan pembukaan dan pemblokiran otomatis jika ada entry yang gagal. Hal ini membuat kunci biometrik menjadi yang paling aman di pasaran. Tapi kunci ini punya label harga yang lumayan sih, karena termasuk jenis yang paling mahal. Tetapi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan di luar label harga sebelum berinvestasi. Misalnya, jika fitur sidik jari atau pengenalan wajah gagal, kunci ini juga dilengkapi dengan opsi cadangan seperti keypad atau kunci biasa yang memungkinkanmu untuk membukanya. Selain itu, kunci ini memerlukan perawatan sesekali. Ingat, kunci ini menggunakan baterai, jadi kamu harus menggantinya sesekali. Kamu juga harus membersihkan kunci, terutama di bagian sidik jari, untuk memastikan kunci tersebut selalu mengenalimu. Dan jangan lupa masalah privasi juga ya, menyimpan informasi biometrik pribadimu di dalam kunci memang membuat beberapa orang khawatir. Kamu tahu, tidak ada kunci yang sempurna. Tapi kunci keamanan rumah tidak hanya terletak pada kunci yang kamu pilih, namun juga pada tindakan pencegahan sederhana lainnya. Sebagai contoh, kamu mungkin salah satu penyendiri yang lebih suka menyimpan kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri. Tapi demi alasan keamanan, sebaiknya pertimbangkan untuk berteman dengan tetangga. Kamu tahu kan, berinteraksi dengan tetangga atau berpartisipasi dalam program ronda juga dapat meningkatkan keamanan. Ketika kamu akan pergi, kamu dapat memberitahu komunitasmu, dan dengan cara ini tetangga yang waspada dapat melaporkan aktivitas mencurigakan yang mereka lihat di sekitar rumahmu. Barang-barang berharga yang mudah terlihat melalui jendela atau ditinggalkan begitu saja di halaman rumah dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan. Pastikan untuk menjaga barang-barang mahal agar tidak terlihat, gunakan tirai atau kerai secara efektif untuk mengurangi risiko ini. Banyak pemilik rumah yang mengabaikan pengamanan jendela dan pintu lantai 2 dengan asumsi bahwa jendela dan pintu tersebut tidak dapat diakses. Tapi pencuri dapat menemukan cara kreatif untuk mencapai titik-titik ini loh. Jangan tinggalkan tangga atau peralatan lain yang memungkinkan pencuri memanjat rumahmu dan amankan setiap lantai. Gagal memperbaharui atau memelihara sistem keamanan rumah dapat membuatnya rentan terhadap gangguan atau kerusakan. Pastikan kamu melakukan perawatan serta pembaruan secara rutin untuk memastikan sistem keamanan berfungsi secara efektif. Pencahayaan luar ruangan yang buruk memberikan perlindungan bagi pencuri untuk mendekat tanpa terlihat. Coba deh, solusi seperti memasang lampu sensor gerak dan memastikan eksterior rumahmu memiliki pencahayaan yang cukup untuk menghalangi penyusup. Kamu juga perlu mempertimbangkan fakta bahwa tidak peduli seberapa banyak tindakan keamanan yang kamu lakukan, selalu ada kemungkinan pencuri dapat menerobosnya dan masuk ke dalam rumah. Itulah mengapa kamu harus memiliki brankas di rumah. Ini adalah garis pertahanan sekunder yang sering diabaikan, tetapi jika terjadi pembobolan, brankas yang aman dapat membantumu melindungi dokumen berharga, perhiasan, dan barang yang tak tergantikan lainnya.
Dan terakhir, aspek keamanan rumah yang sering diabaikan adalah digital. Jika jaringan Wi-Fi-mu tidak aman, ini bisa menjadi pintu gerbang bagi penjahat siber untuk mengakses informasi pribadi dan perangkat rumah pintarmu. Menggunakan kata sandi yang kuat dan mempertimbangkan langkah-langkah keamanan tingkat lanjut bisa bermanfaat untuk menghindari hal tersebut. Atau kamu bisa pelihara anjing dengan gonggongan yang sangat keras. Hei, itu berhasil loh untukku.